ketika air mata telah menjadi batu. Jangan pedulikan cinta, usah hiraukan sayang, sebab rembulan telah tumbang dalam bayang malam. Rembulan telah tumbang. Saidatul Fitriyah. Bung, entah sampai kapan kami harus menanti. Telah uzur kami menunggu setetes kebenaran itu. Ya, hanya setetes yang sesungguhnya kami inginkan. Meski hanya setetes, kami berharap suatu saat ia akan mengalir ke ceruk-ceruk, terus ke lubuk, sampai akhirnya bermuara dan berkumpul dengan tetes-tetes lainnya di telaga kebenaran hakiki. Namun pengharapan akan setetes kebenaran memang bukan persoalan meneteskan telur di pagi buta. Ia adalah rangkaian penantian demi penantian, ketika episode demi episode konspirasi haram pecah ketuban satu demi satu dalam rahim sang Durjana, lalu merojol ke pangkuan supremasi kebohongan. Kebenaran hanyalah ilusi belaka, manakala kepalsuan dan kemunafikan telah bersenyawa dengan nurani yang beku. Padahal nurani yang telah beku takkan lagi menyisakan satu curug pun untuk disinggahi aliran kebenaran, meski hanya satu tetes. Karena itulah, kadangkala sebuah kebenaran kerap bermanifestasi oase yang diperebutkan banyak orang di gurun kehidupan yang maha penuh tipu daya. Bung, kebenaran pun bukanlah sebuah nilai yang harus dipaksakan. Kami tahu, kami memang telah terbiasa menciptakan kebenaran-kebenaran prematur yang terlahir sungsang. Padahal, Bung, mana ada kebenaran yang sungsang? Kebenaran hakiki meninggalkan rahim nurani secara wajar, ikhlas menjumpai wajah-wajah semringah yang begitu rindu akan kehadirannya. Kebenaran hakiki pun tak butuh kuda Troya untuk melumatkan monarki batilan. Untuk apa? Toh kebenaran hakiki adalah kebenaran yang dilegitimasi langsung oleh sang penguasa kehidupan dan kematian. Di sana, di jalan-jalan kota, sekelompok anak muda berteriak, "Reformasi! Reformasi!" Kalian berapologi. Siapa bilang kami tidak reformis? Ini bukan soal reformasi saja, Bung. Lalu titik. Reformasi tidak mengenal kata titik. Ini permufakatan yang harus kita terima. Ini takdir yang tidak mampu kita elakkan. Kenapa? Karena kalian telah mengacaukan skenario atas takdir sebelumnya yang seharusnya tidak menyisakan gelembung ratap kedukaan. Bung, tolong kalian tengok dua pusara di sana. Mereka begitu mudah untuk mengakhiri pengembaraan dalam indahnya dunia. Padahal kami masih teramat menikmati kebersamaan ini. Memang benar, Bung. Kematian adalah kekuasaan tanpa batas milik sang pemilik sejati yang tak layak kita patut-patutkan dan kita pantas-pantaskan. Tapi, Bung, bukankah setiap orang berhak menginginkan lagu kematian yang paling syahdu sekalipun? Kini, kami persilahkan kalian jilati air mata kami yang membasah, belai nafas-nafas kami yang terengah, dan endus wajah-wajah kami yang tercekat, menatap derita mereka saat meregang nyawa. Jalinan cinta kami telah tergadai di ujung laras kekejamanmu. Maka jangan salahkan kami jika kekejamanmu pula yang menyemaikan aroma kebencian di antara kita. Di sudut lain,
sekelompok pemuda lainnya berteriak, "Cabut dwi fungsi, cabut dwi fungsi." Kalian jawab, "Tenang, tenang, sedang kami kaji." Ini juga bukan semata persoalan dwi fungsi. Apalah artinya dwi fungsi tercerabut, manakala nyawa-nyawa terus terceraikan dari jasadnya? Di ujung peluru-peluru para serdadu. Dan sayang, 1000 kali sayang, teriakan-teriakan itu kalian jawab hanya dengan apologi-apologi 1003. Ketahuilah, Bung, apologi-apologi itu adalah jelaga yang akan menghitamkan wajah kalian. Hitam, sehitam-hitamnya, sehingga kami tak mampu lagi mengenali wajah manusia kalian. Karenanya, wajar pula lah jika kita berjumpa, maka kami akan bertanya, apakah kalian manusia? Bung, pesanggerahan Indonesia baru yang katanya hendak kita bangun tak pernah kujumpai hingga kini. Apakah ini hanya bulan-bulanan kosong yang kalian jejal-jejalkan ke mulut-mulut kami yang ternganga karena lapar akan kebebasan? Karena kami telah teramat bosan dipasung oleh belenggu-belenggu yang telah kalian tautkan tanpa ujung. Bung, sekali lagi, jangan tulis reformasi di buku kami. Sementara jelas masih tertatap jasad-jasad tanpa ruh terbujur kaku, terhampar di atas altar reformasi yang kian tak jelas juntrungannya itu. Reformasi bukan dongeng sebelum tidur. Kami bukan anak kecil yang baru bisa terlelap setelah mendengar dongeng-dongeng kalian yang tak lucu sama sekali itu. Bung, kami mahasiswa. Modal kami hanya semangat dan idealisme. Kami cuma butuh kejujuran kalian. Ingat, di sana ada 2 pusara, saksi kekejaman anak manusia. Kami sekedar mengingatkan. Tatkala waktu tak mampu lagi menahan kesabarannya untuk sebentar saja menanti kepongahan bereinkarnasi dalam tawadu, maka waktu pula lah yang menjadi saksi metamorfosis kelembutan menjadi sebuah kekejian dan kebencian yang membuncah. Sungguh, kami telah mencoba mengalah, bersabar dalam penantian. Namun, harus sampai titik mana kesabaran ini dituntaskan? Bung, kami tak butuh janjimu. Karena air mata kami telah menjadi batu. Gedong Meneng, Januari 2000. Juendra Astiansa.